lagi aksi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Yums untuk bisa melindungi ke arah pergerakan dari Chico. Yap, 1-1, tapi sementara itu dirotasi ke area top lane. Ada Mirata ya Popolen Kupa. Paidam Kupa akan dibalaskan, tapi Flicker menyelamatkan Momo. Begitu saja direlakan karena dia begitu low. Ini 2 lawan 1, tapi ada Mir hampir aja nge-outplay tim Todak. Di area top lane 1 lawan 2, nyaris saja dari tim Todak yang kehilangan temannya. Yap, namun sekarang kalian jangan lupa juga untuk memanfaatkan langsung M3X Grab ya, kode promo sampai dengan 70%, dan ini khusus untuk pengguna baru. Tapi Turtle Camp dari Turtle by Samsung Galaxy A52s sudah dicolak-colek, bakal langsung dikontes aja karena tim EVOS SG berhasil mendapatkan Turtle walaupun Todak yang membukanya terlebih dahulu. Dan sekarang dari Real Manipulation ya dibuka, Moon mencoba untuk kabur dengan area Flicker dikedak-udak dari arah belakang. Chico guys tertinggal, tapi Chico guys tidak punya resource lagi untuk kabur dari pengejaran tim EVOS SG. Yap, Chico guysnya pun berhasil langsung dilumpuhkan, di mana tadi sebelumnya ada Potato yang menjadi korban, namun kali ini Potato membalaskan keadaan. Lalu untuk Orange Buff-nya sendiri tetap akan diambil juga oleh Potato. Di bawah Esmeralda dan Uranus masih belum kelar juga pertempurannya, ya sampai besok lah itu kelarnya ya. Sampai lebaran tahun depan ya Pak Bulung ya. Iya loh. Iya, ini kayak di area bawah akan dicuekin aja sih, kecuali ada rotasi dari teman-teman semuanya. Cuma 2 ini EVOS Gear di area bottom lane, dia udah nge-cutting, tapi dari Yams-nya Wave Dragon ke arah JPL. Tapi Yams masih berusaha untuk kembali selamat. EVOS HG belum cukup damage untuk nge-meltdown Yams. Yap, sementara itu sekarang di area atas mereka pun masih damai, tentram, jaya juga dari 2 hero yang dimiliki oleh EVOS SG. Pakitonya mulai bergerak ke bagian tengah lagi, namun untuk sekarang di area timid, Moonnya seorang diri mundur lagi ke belakang ya. Wow, dan fun fact dari snack video nih, Potato sama Chico sama-sama memakai hero yang belum pernah mereka gunakan sebagai jungler sepanjang M3 berjalan. Wow. Ya, berarti pertama kali kita kenalan untuk Potato dengan Pakito ya. Tapi untuk sementara waktu memang di early-nya ini temponya agak pelan karena dari EVOS mereka punya Rafaela, mereka mau nge-defense dulu. Sedangkan Selina harus bisa dimaksimalkan oleh Todak sendiri. Cilupa. Mereka berusaha sih buat ngamanin atau mendapatkan pick off dari selain di area bottom lane. Chico guys, dia ada bottom lane ngasih pressure kepada Gear, tapi nggak perlu takut sih Gear. Cuma cukup untuk memainkan laningnya aja, maju mundur karena dia terlalu tebel gitu. Yap. Ini dari Chico guys sendiri udah masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG ya, untuk mengamankan juga karena satu monster junglernya. Namun sekarang Turtle-nya udah mulai dicolok-colok lagi. Potato nggak bakal ada kontes yang terjadi di bawah. Esmeralda dan Lunox mereka bersatu untuk bisa mengganggu dan juga mendapatkan karena Orange Buff yang harusnya menjadi milik dari EVOS SG. Ternyata itulah Turtle-nya ditukar dengan bagaimana source skill yang dimiliki oleh pemain-pemain EVOS SG. Tim EVOS SG galak banget. Mereka dapetin 2 kali Turtle. Lalu juga dari area jungle-nya udah diinvasi. Turret pun banter banget loh, di area atasnya udah diamankan. Dan tim Toda hanya bisa memandang dari kejauhan. JPL memakan damage terlalu besar. Holy Healing tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Real Manipulation dibuka. Chico guys menjadi korban pertukaran yang sangat apik untuk EVOS SG. Yap, Moonnya pun tadi udah berhasil memberikan gangguan terhadap Yip, namun malah dirinya sekali masuk menjadi bulan-bulanan masa yang dimiliki oleh EVOS SG. Hilang sudah beberapa pemain yang dimiliki oleh Todak, dan mereka punya kesempatan untuk menghabisi langsung ke arah outer tower yang ada di area mid. Tapi Momo dan juga Yums mereka melindungi sekuat tenaga. Wow, ini tukeran 1-2-nya benar-benar gak adil sih. Todak mereka harus kehilangan junglernya, sedangkan EVOS SG hanya JPL. Yes, tapi kita masih menunggu ya untuk item damage dari pemain Todak sendiri. Tadi Blade of Despair sudah mulai tampak di buy sama si Momo. Yep. Untuk yang di bottom lane-nya ini masih 11-12. Ini belum kelar-kelar juga duelnya ya, Esmeralda Uranus. Tapi top lane-nya ini berkaca dari adanya Popol Kupa. Ini dia sangat kuat sekali. Turret atas sudah hilang, Popol Kupa sebenarnya bisa melakukan rotasi untuk mengambil slot yang dipakai oleh Uranus sekarang. Yap, mereka bisa berubah posisi, namun sekarang di area mid udah ada Real Manipulation dibuka, di mana sebelumnya ada satu rekan yang langsung hilang. JPL, Rafaelanya dibalaskan dengan Yums sama Romer yang menghilang.
Oke, jadi pertukaran yang berimbang sebenarnya terjadi di bagian dari tengah tadi. Cuma di sini concern dari Todak sendiri adalah mereka nggak bisa masuk dengan cukup nyaman, terutama ketika mereka gagal untuk meng-cancel real world manipulation. Berulang kali ketika real world manipulation dibuka, pemain dari Todak mereka harus melompat keluar dari area tersebut. Dan pun kalau mereka tertangkap di bagian dalam, mereka pasti hilang. Terutama tadi ketika si Lunox ya, ketika Ciku guys bisa terkena oleh real world manipulation tanpa ada escape sama sekali, udah bisa dipastikan bahwa dia akan tumbang. Ya, dan dari tim Toda mereka nggak berdiam diri. Mereka mencoba untuk melakukan push di area bottom lane. Gear diusir supaya tidak bisa mendefense, dan dengan demikian EVOS AC menukarkan turret mereka di area bottom lane dengan turtle yang bebas. Yap, tidak ada kontes ya Bude ya. Sementara untuk formasinya terkurung, bisakah dia selamat dengan rivaling Starmon? Dia pergi lompat ke hal yang lain. Sementara Potato di area mid mengantarkan satu wave minion, tapi dihilangkan dengan begitu cepat dengan ada satu Nibiru Passion yang dimiliki oleh Momo. Dan Toda pun harus berpikir keras, mau ngepanis atau mau defense. Wow. Tapi mereka memilih untuk mempanis Potato yang dihabek-habek di area top lane, di area jungle, nggak dilepasin. Dan sebagai balasannya adalah turret mereka hilang di area bottom lane, tapi belum berhenti di situ. Tim Toda masih mencari area tengah, ada Mirflick out, kabur, Sila memfollow up dengan sangat cepat, membackup dengan area real world manipulation. Meltdown dengan sangat cepat, Ciku guys tak bisa kabur kemana-mana. Tapi Sila menyusul, pertukaran terus terjadi dan tersisa gear seorang diri. 4 lawan 1. Wow. Walaupun barusan ada persalah pergerakan dari Ciku di mana dia maju malah ke stun. Tapi sekarang dari gearnya bisakah seorang diri untuk mempertahankan diri, tapi ternyata masih bisa. Moonnya langsung mendapatkan pukulan dari Potato. Siap masuk ke bagian depan, tapi Moonnya berhasil mundur dengan satu flicker yang dia miliki. Sementara pertarungan di bagian sungai, mereka bertarung di atas air yang begitu banyak, gearnya darahnya penuh lagi. Ada Formes juga yang dipukul mundur dengan Esmeralda. Yumsnya nggak jadi recall, nggak jadi pulang, karena di saat dia ingin pulang malah diajak main lagi. Itu nice play banget dari Todak tadi ketika mereka melakukan team fight. Kita melihat bahwa Ciku guys sudah terperangkap di dalam real world manipulation, tapi memang damage yang diberikan oleh Momo muncul dengan Nibiru's Passion itu ngebalikin keadaan semuanya, dan bahkan 4 tadi harus hilang dari EVOS SG. Mengagetkan sih, karena burst damage-nya dia cepet banget tadi. Cepet banget, walaupun tadi di saat dia maju ada Holy Baptism ya, kesan loh barusan dia. Lah, hilang tadi Cikunya. Tapi Moon kali ini masih bisa mundur lagi, ada CPL yang terus mengikuti. 2 hero bersembunyi di area rerumputan. Oh, saling bersembunyi juga, tapi Yams membuka kah dengan Wave Dragon-nya? Di sisi lain, Moon dalam bahaya. Dari area depan sana, Potato dalam bahaya. Damage dari Momo begitu besar, tapi gak hanya Momo. Ada Formace yang mengejar Potato. Dihentikan oleh kiri dan belakang. Potato tak bisa terselamatkan. Tapi dari depan, Sela sudah berhadapan dengan Formace. Formace gak ada takutnya di area depan sini. Wow, barusan juga dari Potatonya keinjek ada satu trap yang udah dipasang oleh Selena ya Bude ya. Walaupun tadi ya dia selamat, tapi ternyata tidak. Dan Lordnya sekarang akan menjadi milik dari Todak itu sendiri. Reload langsung dibuka. Yums yang masih punya flicker, dia pun selamat. Ada konsel yang digunakan guna untuk menambah movement speed dan juga hilang untuk bisa kabur daerah tersebut. Gearnya mengusir mundur pemain dari Todak. Oh, ho. Duanya sama-sama kerat untuk berperang. Mereka mau untuk mendapatkan turret di area tengah dari EVOS HG. Ada wave minion yang mereka hantarkan, dan Formace memilih untuk kembali saja dengan Falling Star Moon-nya. Defense mechanism yang dikeluarkan, mereka nggak mau perang terlebih dahulu. Mereka sabar-sabar mencari momentum yang tepat, apalagi dengan datangnya Lord yang pertama di tangan Todak. Ini di area mid juga dengan Lord yang udah mereka berhasil dapatkan. Mereka mengawal pelan-pelan, ada beberapa hero yang terus mengiringi juga gear. Kali ini harus maju mundur, memainkan regen SP yang dimiliki juga. GPL belum berhasil ditendang dengan Way of Dragon. Yumsnya harus mundur lagi. Purple buff kali ini akan mereka amankan. Tapi untuk Uranus langsung maju memberanikan di bagian depan, malah menjadi korban. Walaupun di bagian belakangnya udah bisa digocek dengan ada satu Bianova yang dimiliki oleh Ciku guys. Namun sekarang dibalaskan lagi triple kill. Moonnya terjebak seorang diri. Ada Momo looking for mania, dan bener aja ada Savage yang bisa terbuka, bisa didapatkan juga oleh Momo, tapi ternyata tidak bisa karena untuk Yip-nya masih berhasil kabur untuk masuk ke dalam area pertahanannya. Tim Toda mengamuk tiba-tiba saja dengan 4 poin yang sudah dapatkan. Mereka dengan bebasnya melenggang masuk ke dalam base milik tim EVOS AC, mengamankan satu inhibitor di area mid lane. Ini udah hancur aja sekarang ini turretnya Om Pak. Iya, sangat cepat sekali eksekusi dari Todak ya. Momo tadi yang benar-benar make a play dengan Matrix dia dengan item yang sudah disupport. Kita akan melihat replaynya yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A2 S5G, di mana mereka keluar
dari zona untuk real world manipulation dan terpancing semuanya untuk menangkap Chico guys. Tapi masih ada Brilliance of Order dan Momo. Dia bebas banget dan bahkan arrow dari Moon juga masih sempat untuk mengenai Potato. Momo aja udah pakai flicker buat maju ke depan. Yep. Buat nyerang, sepercaya diri itu tim Todak. Dan Momo Malefic Roar juga udah didapatkan. Makin penetrationnya berasa. Waduh, nyangkut lagi tubuh dia dilompatin. Selamat dia masih berhasil kabur. Ada artileri yang dikeluarkan juga. Gearnya masih bisa selamat dengan ada Nibiru Passion yang dikeluarkan. Itu gear aja yang stable itu Hilang. makan damage-nya Momo berdarah-darah. Robotnya Olia Kicir. bocor. Kekicir kemana-mana. Ini EVOS HD dominasi awal mereka berhasil dipatahin sama Todak. Benar, Todak mereka ternyata masuk ke mid game late game-nya, mereka team fight-nya rapi juga. Yep. Mereka nggak asal maju, mereka mancing untuk real world manipulation-nya dibuka. Dan ketika udah dibuka seperti itu, mereka tarik keluar. Mereka nggak mau fight di dalam real world manipulation. Dan ini lagi duel taunting ya. Iya. Ini Reyam Steer. Iya. lagi ngapain? Lagi parade apa gimana? itu? Banyak-banyakan recall. Ya, Iya. coba Yang terus ya. recallnya sedikit kalah Kalah katanya. kan ya. Kayak The Sweet ya. Masih lanjut tuh di sana tuh. Oh, Belum masih. selesai tuh. Masih ya? Masih di mid Oke, match. masih. Best Dari- of 5 series juga ini katanya. Masih terusin aja nggak apa-apa, Gir, nggak usah berantem, tas terus aja. Terus, ayo biar kita liatin nih di sini diliatin oleh puluhan ribu orang di luar sana. Ayo banyak-banyakan recall. Tapi kalau dari tim Todak mereka tinggal memegang kendali aja sih. Jangan sampai kendor atau memberikan celah untuk EVOS HD. Sekarang kayak mapnya udah dikontrol oleh tim Todak. Dari 3 lane-nya dijagain terus. Jungle-nya pun demikian. Ini mereka nyebar loh, mereka nggak ngumpul. Tim Todak mau make sure bahwa 3 lane ini dimenangkan oleh mereka. Karena beberapa detik lagi Lord akan hadir. Ini Lord yang kedua. Yes. Sebenarnya Lord yang pertama memang cepat banget ya. Langsung disecure sama Todak karena mereka punya 2 burst. Mereka punya Yep. Chico, mereka punya Momo. Ini 2 burst damage Momo. cepat banget. Dengan 2 tipikal damage yang berbeda. Satu physical, satu magical. Iya, Ya? satu physical, satu magical, benar antara Lunah dan juga Beatrix. Wih, di bawah Wah. 2 lawan 1. Formasi itu temannya di belakang dan menghilang sudah Moon. Sakit banget Ionic Engine dimiliki oleh Kiro. Dan sekarang EVOS HD melihat bahwa ini adalah 4 lawan 5. Mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk mengkontes Lord yang ada. Tapi Adamir begitu Scarlet langsung mundur ke area belakang. Tapi damage dari Momo, tengok. Meltdown dengan sangat cepat. Godlike didapatkan. Potato? Dan Potato mau lari kemana? Nggak ada yang bisa kabur dari gemburan tim Todak. Masih dikejar dari JPL yang begitu Scarlet Power Maze akan menghantarkan kaki. Dan satu gear tertinggal di area belakang. Dan inilah wipe out didapatkan oleh tim Todak. Yap, udah berhasil Todak kali ini memberikan wipe up terhadap EVOS HD, di mana sekarang harusnya di game yang pertama menjadi milik dari Todak. Game cukup cepat, 14 menitan.